memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau selalu ada Tuhan setiap rencana kami Tuhan. Kau ada bersamamu di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Setiap anugerah-Mu Tuhan, kami lalu rasakan. Di hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan sukacita dan
buat anugerahmu. Haleluya, Jesus. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat anugerahmu Tuhan, buat setiap pertolonganmu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dirimu kuasa terjadi. Terima kasih Tuhan, Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Diriku kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu,
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu Yesus, setiap anugerah-Mu. Haleluya. Oh Yesus, kami bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap anugerah-Mu, setiap pertolongan-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory Tuhan. Hidupku bersama-Mu Tuhan, menikmati setiap anugerah-Mu, setiap anugerah-Mu selalu nyata di hati kami Tuhan, dan selalu nampak di hidup kami. Dan kami bersyukur, dan kami bersama-Mu Tuhan, menikmati setiap pertolongan-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih, dan kami mau menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, setiap apapun yang Kau kerjakan dalam hidup kami Yesus, semuanya Tuhan Kau beri yang terbaik Tuhan. Dan saat lain kami Tuhan, kami ingin juga Tuhan memberikan yang terbaik untuk-Mu Yesus. Setiap rencana-Mu yang indah Tuhan,
selalu menjadi yang terbaik, Yesus. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu, Tuhan, setiap apapun, Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya kerinduan kami, Yesus. Dan kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Kami selalu ingin memuji-Mu, Tuhan, menyembah nama-Mu, Yesus. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu, ya Bapa. Dan kami sangat bersyukur, Tuhan, untuk sore hari ini, Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami, Tuhan, kami bawa hadirat-Mu, ya Bapa. Kami bersyukur, Tuhan, untuk semuanya, Yesus. Dan seputar Tuhan, kami akan sharing tentang firman-Mu, Tuhan. Biar Engkau yang beracah lebih lagi, Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Silakan untuk PGT asik. Yes. Tengah dong. Oke guys. Itu kenapa? Shalom guys, gimana kabarnya? Baik. Ya, saya ucapkan selamat Hari Paskah buat kita semua. Dan tentunya kita udah tahu bahwa hari ini adalah hari yang dimana disejarahkan bahwa adanya di seluruh dunia atau umat Kristiani yang namanya Hari Paskah. Nah, kita sekalipun dalam situasi seperti ini, nah tentunya kita tidak juga harus tinggal diam. Ya, kita juga harus update atau kita juga kita terlibat dalam pelayanan sekalipun jauh. Nah, khususnya buat kita anak-anak muda, ya kan, mungkin ada beberapa yang udah aktif, udah ikut untuk
live stream. Nah, yang saya mau katakan ya, sore hari ini kita masih bersyukur ya, masih kita diberi kesempatan untuk bergabung, kesempatan untuk share firman Tuhan sekalipun dalam jarak jauh. Ya, Iya. gue tegang banget. Ya, Santai. ya mungkin kita juga sebagai anak muda membutuhkan yang namanya firman. Ya, karena kan firman itu suatu apa ya dikatakannya, suatu pedoman dalam hidup kita, atau kekuatan, ya kan, suatu kekuatan untuk kita sebagai anak-anak muda. Nah, yang berkaitan dengan Paskah tentunya kalau hari ini pasti, kalau keadaannya baik pasti merayakan, pasti kalau anak-anak sekolah minggu mencari telur, ya kan, mungkin ya ada kalau ada telur gitu kan, telur gitu, ada yang dapat 2, 3 gitu kan, pasti ada hadiahnya, ya kan. Nah, kita juga anak-anak muda ya, karena situasi seperti ini belum kita bikin seperti apa schedule-nya kan. Nah, ya apa adanya dulu kita seperti ini ya. Nah, oke, mungkin udah sebagian ikut tadi untuk mengikuti ibadah umum secara live jam 10, dan tentunya ada dikatakan di sana, dan saya mau bagikan, kita buka Alkitab kita dari Markus. Ya, Markus setelah Wahyu ya guys. Ya, Markus setelah Wahyu. Ya, Markus perjanjian baru. Ya, sekalipun begini ya kita juga gak lupa ya. Itu Markus itu ada di perjanjian baru. Ya, Markus pasalnya ke-16. Pasal 16 ayat, kita mulai dari ayat 1 sampai ayatnya ke-7 nanti ya. Ya, saya baca sendiri. Iya, kok boleh baca itu. Iya, saya baca sendiri ya. Ya, perikopnya kebangkitan Yesus. Ya, ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur meminyakin Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, janganlah takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membarikan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang Tuhan dikatakannya kepada kamu. Ya, kalau kita baca ini sepertinya ini suatu peristiwa yang sudah terjadi, ya kan? Ini suatu peristiwa yang sudah terjadi dan sudah dituliskan. Nah, kadang orang mengatakan itu suatu dongeng atau karangan, ya, suatu dongeng atau karangan di mana yang disejarahkan bahwa itu apa namanya? Kalau dibilang dongeng itu belum pasti ya. Dongeng. Iya. Ya, belum, hanya ada cerita. Jadi ya kadang mereka katakan bahwa itu hanya sebatas dongeng atau cerita belaka gitu kan. Nah, tidak pasti. Nah, saya mau katakan bahwa di sini kalau saya cerita begini, yang perlu kita ketahui bahwa kita memiliki pengertian akan kebangkitan Yesus, memiliki
pengertian yang benar akan kebangkitan Yesus. Maksudnya di sini ya sebagai kita orang anak muda, orang Kristen atau anak muda sekarang, ya kita memiliki pengertian yang benar akan kebangkitan Yesus. Nah, mungkin kita berpikir bahwa ini hal-hal yang sudah dilewatkan, hal-hal yang sudah terjadi, kenapa ini masih diingatkan, apa hubungannya sekarang, begitu kan? Di mana tadi ya? Markus ya, lupa gua. Markus, ya. Nah, tentunya, nah, kenapa saya ambil dari Markus? Kenapa? Karena ada tiga orang, ya benar, 3 orang perempuan. Nah, di mana perempuan ini ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus dan Salome, ya kan? 3 perempuan ini. Nah, kenapa perempuan ini 3 orang? Nah, mungkin kita udah mendengar cerita sebelumnya, siapakah Maria Magdalena itu dan siapakah Maria ibu Yohanes dan Salome itu. Nah, tentunya mereka itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tentunya kebanyakan karena mereka juga harus menyaksikan, mereka juga melihat apakah gimana ceritanya. Begini di sini, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kuburan dan meminyakin Yesus. Ya, dan pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur itu. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur itu. Nah, ketika mereka datang meminyakin Yesus, nah ternyata pintu kuburan itu udah terbuka. Nah, mereka mendekati. Nah, di mana nantinya dibaca dari di cerita ini bahwa ada seorang muda, atau di yang lain kita di cerita yang lain yaitu malaikat. Jadi ada malaikat yang memberitakan kepada mereka bahwa Yesus yang udah mati itu sudah hidup kembali. Nah, itu salah satu pembuktian bahwa Yesus itu sudah hidup, ya kan? Udah hidup dari kematiannya. Jadi udah malaikat menyatakan kepada perempuan yang bertiga itu, Yesus yang kalian cari itu sudah bangkit, atau yang dikatakan sudah hidup. Nah, nah kalau kita melihat itu suatu bukti kepada kita bahwa Allah atau Yesus yang kita sembah itu adalah Allah atau Yesus yang sudah hidup. Jadi kita tidak perlu ragu lagi, artinya kita tidak perlu ragu lagi dalam hidup ini siapa yang kita sembah, siapa yang yang memiliki hidup ini. Ya, jadi otomatis sudah kita tahu bahwa adalah Yesus yang hidup. Nah, sebagai saat ini kita anak-anak muda mengatakan bahwa kita memiliki pengertian yang benar akan kebangkitan Yesus. Artinya saya mengatakan bahwa sore hari ini dalam Paskah ini kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh ragu-ragu. Ya, kita tidak boleh ragu, bimbang, atau yang namanya enggak khawatir. Takut. Kenapa? Kenapa saya mengatakan takut? Apakah Yesus yang saya sembah ini adalah benar-benar Yesus, ya kan? Atau kenapa saya mengatakan jangan ragu? Apakah Yesus yang saya sembah ini benar-benar dia bangkit atau seperti apa, ya kan? Kira-kira seperti itu. Ya, jangan ragu, jangan takut. Nah, saya mengatakan sore hari ini anak-anak muda, mungkin saat ini kita merasa
apa yang namanya? Takut. Takut ya. Betul, balik lagi ya, takut. Ya takut ya. Cuma ya. Ya, jadi mungkin gimana lah gitu kan. Gimana hidup kita, gimana nasib kita, ya kayak gitu kan. Pastilah itulah. Ya sebagian muda ya, apalagi kalau masih belum ada kerja gitu, belum apa-apa gitu kan. Ya gitu. Jadi ya, kenapa saya mengatakan ya, orang-orang mengatakan itu juga ya mesti ada dalam keyakinan, ya. Ya saya mengatakan mesti harus ada dalam keyakinan, yakin, percaya bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita, ya. Karena kalau tidak juga kita meyakinkan, ya gimana ya bahasanya? Kalau kita tidak meyakinkan, pasti tidak ada ya suatu hal yang untuk menjamin, ya. Kira seperti itu. Oke. Belum selesai ya, masih banyak. masih banyak, bentar lagi. Bentar ya, ya. Ya, oke ya. Tadi sih mau bawa telur, tapi telur belum dibeli. Aku mau bawa telur. Kenapa? Ya, masih mau bawa telur kan? Kan punya di rumah. Oh, di rumah. Ya bawa telur. Ya biasalah. Apa biasa? Maksudnya bawa telur, bahwa kita juga tidak kita merayakannya gitu kan. Ini ada telur Paskah. Ya. Sebenarnya tadi bikin telur, tulis ayat. Ya. Oke. Bahwa intinya Yesus kita udah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Ya kan, sudah mengalahkan maut, sudah membuktikan bahwa dia sanggup mengalahkan maut. Dia membuktikan bahwa dia Allah yang kekal, yang esa, yang hidup, ya kan. Dia membuktikan bahwa inilah, ya kan, Allah yang kalian sembah. Ya mungkin banyak murid-muridnya yang masih ragu, masih belum percaya, tetapi Tuhan terus membimbing mereka. Tuhan terus menjaga mereka. Kenapa? Karena dimana Tuhan menurunkan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oke, kita baca dari Roma pasalnya ke-6. Ya, Roma, saya baca dari Roma ayat 6, mulai dari ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang. Biar saya baca kembali ya. Ya. Ayat 6 ya, mulai ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Karena jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jadi di dalam Roma ini, ketika sudah menyelesaikan peristiwa di mana Tuhan mati, dikuburkan dan bangkit. Jadi udah yang tiga itu udah dia menyelesaikan. Nah itu yang cukup dahsyat ya. Kalau kita, mana ada orang yang mau melewati hal seperti itu, ya kan? Mana ada yang mau. Jadi itu kalau menurut saya itu cukup dahsyat untuk dia lewati. Nah jadi mari
kita untuk meyakinkan bahwa kita percaya Allah itu, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, ya kan? Tuhan itu ada, dan kita saling mendoakan, ya, saling menguatkan, terutama untuk bangsa kita ini, dan terutama untuk virus ini, ya kan, supaya supaya mulai bekerja lagi kita seperti sedia kalanya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sekian khotbah saya ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Udah. Sini aja. Oke. Oke, sangat diberkati sekali kita hari ini. Pasca kita kali ini Agak Agak sepi ya. sepi. Biasanya ramai dengan telur, dengan telur asin. Pulang-pulang gereja kita dapat telur asin, ya kan? Telur asin. Udah di tetangga. Iya, mau pulang ke rumah pakai nasi, makan. Iya. Telur asin sama ayat gitu ya, itu. Iya. Aduh, mantap. Tapi kematian Tuhan Yesus itu lebih berkesan banget ya, untuk menebus dosa kita. Gue kemarin ngeliat tuh, tahu kan yang lagi booming sekarang ini, salah satu musisi Indonesia kita meninggal. Iya. Tahu ya, semua tahu ya, semua tahu. Iya. Demandnya banyak, ingat banyak. Dia sosok yang sangat menginspirasi banyak musisi juga, buat idola-idolanya juga kan nyampe ke sana. Tadi aja gue ke kuburan. Ya tadi gue ke kuburan. Lihat ya. Kata anak mesin, tadinya ke kuburan kungkung gue. Nah terus pas gue lihat-lihat ternyata Glenn juga di tanah kusir cuy. Kesempatan gue ngeliat kan. Mau tahu di mana sih? Biasanya kalau artis gitu ketemu dia. Lu nggak salah blognya kan? Enggak salah. Salah kanan kan? Salah kanan kan? Itu panggil dia. Ada lo yang penyanyi itu ya. Nama. Ya gue ke kuburannya gitu set, pas nyampe Salam. enggak salam dong. Gila serem banget. Salam promo. Enggak salam, serem banget salaman. Bukan salaman. Ya, cuman gue bisa lihatnya dari jauh karena sebelahnya itu ada orang baru meninggal. Jadi gue nggak bisa ngelihat deket banget. Oh iya. Ya di situ gue ngelihat kayak wawancara standby cuy. Rame. Gila, wawancara lagi. Kok wawancara siapa? Wartawan, iya. Wartawan pada standby banyak. Tapi mereka menghargai setiap mereka, apa kan ada yang prosesi pemakaman kematian. Nah itu mereka menghargai, mereka enggak ini dulu gitu. Satu sih, Glenn Fredly aja almarhum ya, dia meninggal, dia diminta dikuburkannya di situ. Jarang loh artis yang terkenal mau di tempat umum kayak gitu. Suatu kerendahan hati dia banget gitu kan. Sosial nanti dia. Iya, nyampe berkesan banget bagi teman-temannya. Nyampe tadi gue ngeliat updatean Dr. Tomby tuh. Dia update juga tentang Glenn Fredly, kayaknya kayak masih nggak nyangka gitu ya, nggak percaya udah nggak ada. Nah, bisa gak sih kita kayak nginget Tuhan gitu, Tuhan yang udah mati buat kita, jangan. Karena seringnya gue ngeliat anak muda zaman sekarang kalau idolanya, sorry itu saya ada yang meninggal gitu ya, mereka kayak nangis apa. Tapi giliran ibadah untuk Tuhan, dia ibadah Jumat Agung gitu. Mungkin udah biasa ya. Iya, ada yang mikirnya kayak ya udah lo udah biasa. Tapi satu pesan gue buat teman-teman, biar yuk teman-teman kita mengingat tentang kematian Tuhan Yesus itu, kita sediakan waktu untuk berdoa. Bukan karena untuk acara tahunannya ya, tapi untuk kayak
merefresh kita buat mengingat kita itu diciptakan sama Tuhan. Kita jangan lupa sama Tuhan gitu. Iya. Buat orang lain lu ingat, tapi ke Tuhan lu kan bisa lupa gitu. Apalagi kayak sekarang gini kan COVID-19 ini, pasti lu pada ingat dah sama Tuhan. Percaya? Otomatis ya tanpa dikasih tahu ya. Iya. Setelah COVID-19 selesai, kalian liburan. Nah, liburannya full gitu kan. Nyampe minggu nggak ke gereja, jangan nyampe gitu. Ingat, dimanapun kita berada, Tuhan bersama kita, jangan kita lupakan Dia, selalu mengucap syukur. Dan ya semoga semuanya ini berlalu, biar nanti kita tahun depan pasca bisa ketemu lagi ya. Bukan kayak begini. Ya Desember pasti udah bisa ngumpul bareng. Udah dong, udah. Iya. Amin. Gereja lagi dong. Amin. Amin. Ada pesan lain untuk anak muda? Mario, bagaimana? Karena Pas. Lagi ngeblank. Oke, untuk minggu depan kita berjalan normal, kita akan live seperti ini. Buat teman-teman yang mau ikut, kita ada GoTo meeting juga. Ini kayak semacam video call ya, bareng-bareng teman-teman kita. Kalau ada yang mau join, boleh DM ke saya, ke IG-nya Youth SFC, ke adminnya gitu. Ntar kita kasih WA-nya buat kita share linknya ya. Oke, itu aja sih. Semoga kita tetap bisa kesini gitu ya. iya. Buat nyarin live buat teman-teman gitu. Semoga ya. Tanpa halangan. Amin. Aminnya kurang greget ya. Aminnya kayak amin pasar kayak ini. Oke, itu aja. Tetap semangat ya teman-teman. Semangat ibadahnya, jangan ngantuk ya Daryl Farel ya. Oke. Oke, kita tutup ibadah kita pada sore hari ini. Doanya habis. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku percaya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku yakin, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku percaya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersyukur kepada Tuhan sore hari ini di mana Engkau telah memberikan kami waktu untuk beribadah kepadamu.
ibadah kami ini Tuhan tidak begitu terlalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu biarlah setiap waktu yang ada ini Tuhan dapat Engkau sempurnakan dan layak Tuhan sebagai kami anak-anak-Mu yang selalu ada dalam lindungan-Mu. Kami terus Tuhan berserah kepada-Mu, di mana saat ini Tuhan kami dapat mengucap syukur atas pengorbanan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang ada saat ini, baik teman-teman kami di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, jaga lindungi mereka. Dan suatu harapan kami Tuhan untuk bangsa kami ini, supaya apa yang terjadi, di mana kejadian yang sudah terjadi Tuhan, supaya cepat berlalu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang mampu Tuhan, sekalipun banyak yang dapat mencegahnya Tuhan. Oleh karena itu hanya Engkau ya Tuhan yang dapat menentukannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sore hari ini segala waktu kami tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati kami dimanapun kami berada, mungkin dalam sepanjang libur ini, supaya kami tetap ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang tak sempurna ini, kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Easter guys. Selamat Pasca guys.